Semuanya, saya Lutfiana Pratiwi. Kali ini kita mau belajar tentang pengenalan sistem operasi Linux. Oke, langsung aja kita mulai penjelasannya. Sebelum ke sistem operasi Linux, kita akan mengenal sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang menghubungkan antara perangkat keras dan aplikasi. Fungsi dari sistem operasi adalah mengatur penggunaan CPU, RAM, dan penyimpanan, mengelola file dan folder, menjalankan aplikasi, mengatur perangkat input dan output, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna. Contoh sistem operasi antara lain Windows, Linux, macOS, dan Android. Di antara keempat sistem operasi tersebut, kita akan mempelajari salah satunya, yaitu Linux. Kita mulai pengenalan sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi komputer yang bersifat open source dan bebas digunakan, dikembangkan, serta dimodifikasi oleh siapa saja. Pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 dan terus berkembang hingga kini melalui kontribusi komunitas di seluruh dunia. Linux banyak digunakan pada berbagai perangkat, mulai dari komputer pribadi, server, smartphone, sistem jaringan, hingga perangkat IoT. Linux are everyday and everywhere. Karena Linux sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun banyak pengguna tidak menyadarinya, seperti pada server internet, smartphone Android, superkomputer, router dan perangkat jaringan, serta cloud computing. Kenapa kita harus mempelajari sistem operasi Linux? Karena Linux banyak digunakan di dunia kerja, terutama di bidang jaringan, server, dan keamanan cyber. Mempelajari Linux juga dapat meningkatkan kemampuan teknologi seperti administrasi server dan jaringan. Belajar Linux itu gratis dan legal untuk digunakan. Dapat melatih kemampuan troubleshooting karena banyak menggunakan perintah terminal, dan menjadi dasar untuk mempelajari teknologi lain seperti cloud, database, dan cyber security. Apa saja keunggulan Linux? Yang pertama, Linux bersifat open source, yaitu kode sumber Linux dapat dilihat, dipelajari, dan dikembangkan oleh pengguna. Kedua, stabil. Linux jarang mengalami crash dan mampu berjalan dalam waktu lama. Yang ketiga, aman. Linux memiliki sistem keamanan kuat dan pengaturan hak akses pengguna. Keempat, ringan. Linux dapat berjalan pada komputer dengan spesifikasi rendah. Yang kelima, fleksibel. Pengguna dapat memilih tampilan dan fitur sesuai kebutuhan. Sekarang kita masuk ke perbedaan open source dan closed source. Open source adalah software yang kode sumbernya terbuka sehingga dapat dipelajari, dimodifikasi, dan dikembangkan oleh siapa saja. Contohnya Linux, Ubuntu, Mozilla Firefox, dan LibreOffice. Sementara closed source adalah software yang kode sumbernya tertutup dan hanya dapat dikembangkan oleh perusahaan pembuatnya. Contohnya seperti Windows, Microsoft Office, dan Adobe Photoshop. Distro Linux atau distribusi Linux adalah versi Linux yang sudah dikembangkan dengan tambahan software, tampilan, dan fitur tertentu. Beberapa jenisnya antara lain adalah Ubuntu, Debian, Kali Linux, dan Linux Mint. Masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah Linux adalah sistem operasi open source yang stabil, aman, ringan, dan fleksibel. Bisa menjadi bekal penting untuk berkarir di bidang jaringan, server, dan keamanan cyber. Oke, sepertinya hanya itu saja sedikit materi yang saya jelaskan. Terima kasih.